lagi bidadari, dia datang pagi saatnya biar ada yang mengerti mengapa begini. Dia bidadari bersembunyi gelapnya malam, meski orang itu mungkin mengatakan kesedihan hati kita berdua sangat Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Kamis ya. Kemarin tuh saya sempat lupa ini hari berapa, hari apa kan ya. Karena pasca 17 Agustus ini rasa-rasanya hari itu saya tidak mau berganti. Intinya pengennya terus 17 Agustus terus, makanya saya ini pakai jersey timnas ini. Tapi nggak tahu timnas mau main kapan lagi nih setelah tersingkir dari Piala AFF. Ya tapi kalian jangan menghujat dulu ini kinerja John Hartman ya. Kemarin setelah kita uji coba menang terus tapi ya suatu perjuangan itu tetap mengalami paling tidak kegagalan. Kemarin saya menulis sebuah tulisan ya di status WA saya, itu memang terkadang kita itu jangan berhenti di satu sisi dari kelebihan kita. Paling tidak contohnya seperti ini. Saya kemarin di caption WhatsApp saya tuliskan seperti ini. Saya itu memang suka menulis, tetapi terkadang dalam tulisan saya tuh saya selalu berpindah-pindah. Dalam artian terkadang saya bisa kalau saya ingin nulis di buku A, saya nulis di buku A, ingin nulis di buku B, ingin menulis di buku C, di buku C. Terkadang tulisan saya itu silih berganti dari buku ke buku. Nah, tapi paling tidak saya satu hal, saya tidak mau hilangkan hobi saya menulis itu. Nah, pada intinya ketika Anda memiliki suatu kelebihan, jangan hilangkan, teruslah berkarya ya. Selagi Anda memiliki bakat, Anda memiliki kelebihan daripada yang lain, karena Tuhan juga menganugerahkan kelebihan di setiap manusia. Oke. Oke, hari ini ada yang menarik ya teman-teman. Bulan Agustus ini biasanya saya eh, di tahun 2020, 21, 2022, 2023, 2024 saya itu selalu bersua dengan kegiatan yang namanya orientasi mahasiswa. Makanya per hari ini kan masih berlangsung juga kemarin sempat viral wakil ketua BEM itu Mbak Fatimah itu luar biasa. Ya dia memang sosok contoh intelek menyimbol sebagai simbol mahasiswa itu benar-benar sebagai agent of change. Jadi menyampaikan 8 aspirasi itu yang disampaikan oleh para mahasiswa Universitas Indonesia yang katanya mau melaksanakan demo di Bundaran HI, namun dihalangi oleh pihak dari Polda Metro Jaya yang alasannya karena Bundaran HI itu adalah titik sentral pertemuan istilahnya jalur internasional lah. Jadi tamu-tamu internasional kita itu selalu melewati Bundaran HI itu. Itu juga kan sangat strategis karena ada beberapa hotel-hotel bintang 5 ya. Jadi saya lihat di di video itu di YouTube ya. Saya jujur belum pernah kalau ke Jakarta tuh baru sekali. Ke Jakarta baru sekali waktu itu mendampingi sidangnya guru saya, beliau Dr. Muhammad Taufik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakpus sana. Oke, yang saya bahas mungkin tidak itu ya. Hal yang menarik kalau membahas mahasiswa itu saya terkadang mengingat masa-masa menjadi mahasiswa dari maba semester 1, semester 2 hingga ila akhirih. Saya jujur saya itu lulus di semester 10. Dibilang molor, ya dia molor.
karena memang saya dulu tipikalnya adalah aktivis, namun aktivis saya itu lebih suka bergerak di bidang kebelanegaraan yang memiliki sistem yang apa namanya militer gitulah. Karena saya pribadi orangnya suka hal-hal yang eh, berbau dengan kedisiplinan termasuknya ini. Walaupun kadang kita jangan apa namanya, terkadang beberapa mahasiswa itu memaknai namanya disiplin itu tidak harus yang namanya bangun pagi, terus kemudian lari, terus kemudian kita sarapan senam seperti hanya orang-orang korporat seperti itu tidak. Tapi terkadang mereka beliau-beliau yang sukses itu juga memegang teguh yang namanya disiplin waktu. Rata-rata mereka disiplin waktu, bahkan orang-orang yang di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang saya temui itu memang beliau-beliau itu memiliki pola hidup yang berbeda. Artinya terkadang kalau kita mahasiswa tuh sukanya kalau melek itu sampai jam 1 jam 2 baru tidur, bahkan subuh aja baru tidur. Dan mereka bahkan tidurnya terbalik. Pagi beliau waktunya tidur, kalau malam nah itu ada waktunya tongkrong-tongkrong sampai jam ini. Tapi kalau dari saya dulu tuh enggak ya, memang sudah terbiasa apa namanya membuat jadwal waktu jam 9 jam 10 udah tidur, nanti jam 4 itu udah bangun sholat subuh, kemudian membaca Quran atau membaca buku. Memang itu secara ilmiahnya memang itu adalah waktu-waktu yang sehat untuk otak itu berpikir, untuk fresh masih menerima informasi, menerima ilmu. Makanya saya juga lebih suka pembelajaran itu di pagi hari dulu ketika kuliah. Ngomong-ngomong soal perjalanan kuliah saya ketika mahasiswa baru itu, saya adalah mahasiswa angkatan COVID-19. Rata-rata saya tuh dulu apa namanya? Ada yang namanya ini ya, orientasi mahasiswa lah, atau istilahnya MOS. Apa ya, di kampus saya namanya PBAK. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Ya, waktu itu karena memang apa namanya, saya gagal daftar Bintara ya, terus kemudian Bintara AD waktu itu akhirnya eh, ada tawaran dari senior saya dari pesantren untuk apa namanya mengikuti mengikuti daftar di UIN Wali Songo melalui jalur PTKIN waktu itu. Jadi saya juga bingung ini konsep kuliahnya bagaimana, apakah karena ini posisi pandemi nggak boleh ke sana nggak boleh ke sini kecuali perjalanan dinas harus dibatasi juga. Makanya waktu itu sebenarnya masih agak bingung ini kegiatan kuliah apa nggak kuliah, jadi masih sama aja. Waktu itu saya mosnya atau orientasinya itu melalui online, jadi saya itu setengah pakai kemeja pakai dasi tapi bawahnya sarung. Jadi rata-rata seperti itu karena yang terlihat kan cuma setengah badan seperti ini. Jadi yang penting terlihat di kamera tuh banyak bergabung di Zoom, jadi kita mengikuti namanya materi itu melalui via Zoom. Apakah itu bermakna ya? Sangat terkesan saya itu terkadang dulu ada yang namanya paper mob. Paper mob ini uniknya nggak tahu bagaimana ini panitia sangat keren sekali mengonsepnya waktu itu sehingga terjadilah paper mob secara virtual. Saya kayaknya masih menyimpan videonya, cuman saya lupa nyimpannya di mana karena saya simpan di drive. Oke, lanjut. Jadi ngomong-ngomong soal MOS per hari ini, memang beberapa jam yang lalu sekitar subuh tadi itu saya dicat oleh mahasiswa baru dari apa namanya dari kampus saya sana. Saya dulu kan juga pernah mengetuai kumpulan organisasi mahasiswa daerah namanya Orda. Ordanya Ikatan Mahasiswa Arek Jawa Timur. Jadi mahasiswa dari seluruh Jawa Timur yang ada di kampus UIN Wali Songo itu saya ketuai di situ. Nah, kebetulan saya udah dua periode kepengurusan ini udah tidak komunikasi kan dengan teman-teman. Ada kurang lebih 5 mengontak apa namanya saya. Jadi maksudnya adalah ingin bergabung dengan organisasi nama Orda, organisasi daerah Jawa Timur begitu. Nah, singkat cerita, saya telepon teman saya yang masih ada di sana dulu, anak buah saya. Dulu Biro PPSDM ya kalau nggak salah. Itu saya kontak.
"Halo Bro, ini ada 5 mahasiswa baru ngontak saya, tolong kondisikan." Jawaban saya terkejut dengan jawabannya, "Wah Bang, aku nggak ngerti iki sopo iki sing ngurusi iki ini." Saya kaget, "Loh kok kenapa emangnya? Apakah sepi?" Ya memang begini, beberapa waktu yang lalu saya mengamati terkait dengan regenerasi suatu organisasi mahasiswa itu mulai menurun. Tidak hanya di organik saya di kampus dulu juga, karena di semua lini apa namanya organisasi kemahasiswa itu baik intern maupun eksternal karena mengalami penurunan SDM. Ya beda, kalau saya istilahnya dulu itu adalah dibilang Gen Z juga iya, tapi saya pribadi masih memiliki karakter yang milenial. Jadi saya itu generasi Gen Z tapi yang memiliki karakter milenial. Artinya orang-orangnya masih keras. Jadi mau dibentak kayak apapun, mau ditampar kayak apapun, sekeras apapun dulu didikan senior, masih tahan banting. Tapi kalau sekarang saya lihat, saya amati ya eskalasi itu mulai menurun ya, mulai sampai terjun ini Gen Alpha. Karakternya seperti apa saya juga nggak tahu karena ini memang kayaknya anti anti hal-hal yang seperti itu. Itu pikir apa orang istilahnya anak rumahan. Saya bilang seperti itu karena saya bilang seperti ini karena memang saya terjun langsung dulu mendidik junior-junior saya apa namanya di organik mahasiswa saya. eh, saya mati dari SDM-nya memang seperti itu. Jadi kita harus berinovasi dan berkreativitas untuk apa namanya melanjutkan regenerasi. Nah, hal ini yang menjadi terkadang dari pembahasan saya dengan teman-teman anak buah saya dulu, ini mau didik seperti apa, dibuat kegiatan seperti apa. Jadi kita harus berinovasi lah. Ini memang hal yang sebenarnya hal yang mudah, cuman sulit untuk diterapkan. Menurut saya untuk generasi-generasi saat ini memang sepertinya lebih cenderung orangnya itu apa ya, dibilang itu absurd-absurd semua. Jadi kita harus menyesuaikan. Terkadang kita yang dulu dididik dengan harus etika-etika seperti ini, harus hormat, harus ketemu senior harus siap. Seperti katanya mereka sepertinya ini agak asing dengan seperti itu. Harus ya, paling tidak metodenya kita masuk ke dalam dunianya mereka seperti itu. Jadi dulu saya juga walaupun terpaut angkatan jauh, terkadang dengan anak buah saya lebih suka juga merangkulnya, nganggap ini saya bukan cuttingmu, saya ini temenmu lah. Kalau menganggapnya seperti itu terkadang secara psikologis eh, dengan gen alpha ini atau generasi zaman sekarang tuh lebih nyaman seperti itu. Jadi dianggap kayak teman main lah. Bukan berarti kita apa namanya mengalah, tidak, tapi sebenarnya kita lebih mementingkan bagaimana kekeluargaan itu bisa terjalin dengan baik. Tuh. Oke, kita next juga. Memang terakhir saya berkecimpung di kampus memang banyak keluhan dari para teman-teman saya masih menjabat di ketua-ketua kampus tuh seperti itu dulu. Keluhannya adalah regenerasi rekrutmennya, anggotanya semakin menurun dan menurun gitu. Bahkan sampai saat ini pun setelah saya sudah tidak ada di kampus pun masih menerima beberapa masukan-masukan ataupun ada rekan-rekan yang merapat komunikasi terkait metode regenerasi apa namanya istilahnya mendidik teman-teman ini bagaimana supaya regenerasi tetap berlanjut. Juga kemarin saya lihat di ini ya, kebetulan juga menimpa kejadian ya, maaf bukan menimpa, kejadiannya berada di daerah Semarang juga di kampus Kuning, saya sebutnya kampus Kuning lah. Jadi mahasiswa tersebut mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal di tempat karena faktor microslip. Jadi faktor microslip ini secara kriminologi juga kita perlu analisa apakah penyebab dari microslip ini karena faktor tubuh yang kelelahan karena akibat kegiatan dari kampus yang cukup padat. Hal ini juga apa namanya perlu ditelaah, perlu diselidiki apakah apabila memang berlanjut di proses hukum. Makanya kan ini bukan tugas saya cuma memberikan gambaran saja. Jangan terkadang kemarin saya lihat postingan juga di beberapa media sosial
ya, saya sarani beritanya, kebanyakan netizen itu kayak mengatakan memang kampus harus bertanggung jawab dan mengevaluasi, iya, iya itu secara administratif harus seperti itu, istilahnya harus ada tanggung jawab moralnya lah. Tapi tanggung jawab moral itu bukan berarti tanggung jawab pidana, tidak. Karena kalau kita berlanjut ke tanggung jawab pidana nanti apa namanya prosesnya yang menentukan adalah pihak yang berwajib atau penyidik. Penyidik harus menelaah siapakah yang lalai, siapakah yang buat kelalaian, siapa yang bertanggung jawab itu, apakah panitianya sudah membuat SOP yang sesuai atau sewajarnya. Nah, menurut informasi kemarin katanya mahasiswa tersebut dari kegiatan orientasi tersebut katanya berangkat jam 3, harus datang di kampus jam 3 subuh dan pulangnya jam berapa saya kurang tahu, ada yang mengatakan jam 9, ada yang mengatakan jam 10. Apakah itu terbilang normal? Menurut saya itu adalah hal yang normal bila digunakan dengan sebaik-baiknya. Terkadang kita jangan langsung menyudutkan kampus, kita kembalikan kepada mahasiswa. Saya kalau melihat masa orientasi saya dulu memang jam 4 itu menurut saya datang itu pagi, nggak terlalu pagi, saya bilang pagi bagi orang terbiasa, tapi terkadang bagi memang orang yang istilahnya suka begadangan, suka apa namanya melek malam dan susah tidur, ya otomatis kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan istirahat kita, itu hal yang tidak normal. Karena normalnya mereka itu terkadang saya katakan tadi, beberapa mahasiswa ada yang tidurnya itu pagi, jadi pola pola apa namanya pola hidupnya terbalik, tidurnya pagi sampai siang menjelang sore, kemudian hidupnya malam, banyak kan seperti itu memang bawaan dari SMA juga, saya kurang tahu kan macam-macam tetangga, kayak saya lihat tetangga sebelah saya juga seperti itu, suka melek malam, kemudian kalau apa namanya pagi kadang-kadang suka telat ngantuk, itu udah lumrah dulu. Tapi kalau by the way, kalau mengenai microsleep itu memang dulu saya sering OTW dari Madiun ke Semarang itu mengalami microsleep sudah beberapa kali, dan terakhir dan hal yang paling saya mengerikan tuh berada di daerah apa namanya Pengging, Boyolali. Jadi waktu itu enggak tahu kenapa saya tiba-tiba udah pindah jalur, saya udah di jalur lawan. Itu penyebab sangat berbahayanya microslip seperti itu, dan untungnya baik hatinya dari truk depan saya itu klakson, jadi saya sudah apa namanya ambil istirahat, ulangi, maksudnya saya udah ngerem, ketika udah ngerem saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim, kok bisa ya, andai kata itu kalau saya udah gak bangun langsung ya wassalam lah begitu. Jadi pengalaman saya juga sepeda motor dari Madiun ke Semarang, apalagi ini ya, saya pribadi juga turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita ini, semoga arwah dan amal perbuatannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Jadi eh, kembali ke apa namanya masalah ini tadi. Jadi paling tidak toh kita kepada senior-senior tolong lebih perhatikan ya keselamatan dari adik-adik kita, tolong simulasikan lebih apa namanya berhati-hati bagaimana, apakah jamnya itu ketika sudah pulang. Saya rasa kalau jam 3 jam 4 itu sudah datang, paling tidak maksimal ba'da maghrib udah pulang. Ya, kalau di kampus saya dulu datang jam 5, ba'da maghrib, mentok-mentok ba'da isya itu sudah pulang. Jadi memiliki istirahat yang cukup untuk mempersiapkan kegiatan besoknya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan hal ini dapat menjadi kehati-hatian kita semua ya, terhadap apa namanya kejadian ini, semoga tidak terulang kembali di seluruh kampus seluruh Indonesia. Tolong lebih diperhatikan kehati-hatiannya para senior-senior ya. Walaupun toh sebenarnya kalau bicara soal ini kegiatan apakah bisa lebih dibuat biasa saja, ya saya tidak tahu karena setiap kampus memiliki cara masing-masing dalam menyambut mahasiswa baru. Namun umumnya dari dulu juga seperti itu, mereka mengadopsi dari ajaran senior ke senior seperti itu, melanjutkan. Apabila tidak dilanjutkan biasanya mereka dapat intimidasi, kadang
ada yang panggil, "Dek, kenapa nggak ini dilanjutkan?" Ya, seperti beberapa influencer kan membuat konten-konten seperti itulah. Seperti senior yang resek lah, terus kemudian senior yang terlalu ikut campur tangan seperti itulah. Ya memang ini adalah suatu hal yang baik secara kekeluargaan organisasi, itu hal yang biasa di kampus itu. Ya kan beberapa kan karena kita ketemu di organisasi kampus sehingga sampai saat ini terkadang ada yang menjanjikan, beberapa ada yang menjanjikan relasi pekerjaan itu ya. Iya memang. Tapi saya nggak sebutkan datanya berapa lah, tapi mungkin beberapa rekan-rekan netizen ataupun yang melihat video saya ini mungkin ada yang merasa kayak temannya iya, nah karena pengaruh relasi seniornya ya, seperti itu. Terkadang juga ada juga yang kebanyakan mencari sendiri terkait pekerjaan. Nah, itulah masa-masa mahasiswa dulu itu dirayu-rayu masuk organisasi, janjikan relasi pekerjaan, ilmu bermanfaat. Tapi untuk saya pribadi, untuk organisasi itu kalau kita sesuai dengan bidang dan minat kita, insya Allah bermanfaat. Dan dulu ilmu yang saya dapat dari organisasi saya sendiri pun juga membantu saya dalam survive ketika kuliah ya. Dulu ada saya dapat ilmu PBB, saya bisa ngajar PBB di beberapa kampus, di beberapa sekolahan dari SD, SMP, kemudian keslab, kesehatan lapangan ataupun pertolongan pertama. Saya juga megang di Palang Merah Remaja dari adik-adik SMP dan SD, dan lain-lain. Kalau itu tadi, kalau memang kita tepat memilih organisasi yang tepat, minat bakat yang kita tepat, insya Allah bermanfaat. Tapi kalau kita landasi dengan atas dasar kepaksaan ataupun hanya ikut-ikutan, saya rasa hanya dongkol saja yang dapat. Dulu tuh kalau saya membuat, karena saya cenderung orangnya lebih suka aktif di lapangan, makanya saya pribadi memilih organisasi yang sesuai dengan keinginan saya, yang ada di lapangan, betul-betul terjun, ada konkretnya dan memiliki sistem yang saya sukai. Begitu. Jadi kebanyakan terkadang saya lihat dulu ada teman-teman saya yang timbul tenggelam, hilang-hilangan, elek-elek dalam organisasi itu karena memang FOMO-FOMOan atau ikut-ikutan teman seperti itu. Tapi terkadang juga banyak juga yang ikut temennya dan juga selesai sampai tuntas, itu juga banyak. Kemudian sampai faktor saya molor molor apa namanya molor kuliahnya juga seperti itu. Terkadang kita juga masih apa namanya masih suka dan masih semangat di organisasi kan. Jiwa muda kita terkadang waktu itu tidak bisa kita padamkan secara secara teratur lah, karena membagi waktu kewajiban kuliah mana organisasi. Terkadang beberapa ada yang lebih suka organisasi sehingga kuliahnya ditinggal, ada juga yang fokus kuliah saja sehingga karena dibuat sibuknya itu terkadang kurangnya pergaulan, begitu. Orang dulu kan, mahasiswa dulu kan rata-rata teman-teman saya bergaul dari antar organisasi ini, bertemu karena banyak pergaulannya karena ikut organisasi. Dan kemudian identiknya ketika mengikuti organisasi itu, mahasiswa kampus itu apa? Diajak demo ya. Dulu saya melewati beberapa peristiwa demonstrasi yang sempat menghebohkan jagat publik Indonesia ya. Terutama yang pertama saya ikuti yaitu demo UU Ciptaker yang berlangsung lebih 2021 itu. Kemudian apa namanya tuntutan terhadap Jokowi untuk apa namanya hukum koruptor. Kemudian RUU TNI itu yang paling parah ya tuh. Itu sampai teman-teman itu kejadian di Semarang ya, ada beritanya sempat mungkin juga kalau di Semarang dulu didominasi ada kampus hijau, kampus kuning, terus kemudian kampus apa ya, Undip tuh apa ya namanya, warnanya, itu lupa, pokoknya 3 kampus besar itu benar-benar diikuti kampus-kampus yang lain. Di Semarang juga ikut apa namanya menyuarakan aspirasinya melalui demonstrasi. Hal ini juga dilindungi kan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu, apa namanya tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Ini biasanya bulan Agustus ini ada momen-momennya, istilahnya bulannya mahasiswa banget lah ya. Karena banyak
ketika sidang tahunan MPR itu kan di mana presiden kita juga menyampaikan sampai viral kemarin ya, apa namanya, pengupas bawang yang gajinya 700.000 per kilo, dan kemudian ada klarifikasi lebih lanjut, ternyata bukan 700 per kilo ya, entah itu berapa saya lupa. Karena memang UU ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui diantaranya unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa ini, kemudian ada pawai, kemudian ada rapat umum, dan apa ya, kalau nggak salah mimbar bebas, kalau nggak salah disebutkan dalam pasal ini. Demonstrasi ini memang sangat legal, jadi wajar saja kita harus gunakan selagi undang-undang melindungi, negara memberikan hak, dan inilah memang apa namanya, siklus ataupun cara negara demokrasi itu berjalan. Jadi ada check and balance dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Apa yang kebijakan dari pemerintah jika dirasa kurang menguntungkan atau ada yang merugikan, masyarakat perlu menyuarakannya. Jadi ketika ada ketidakbenaran maka segera suarakanlah. Kalau dalam istilah hukum adalah fiat justisia ruat caelum. Tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh. Kita harus suarakan kebenaran itu, sekalipun bumi akan bergetar, sekalipun bumi akan gonjang-ganjing, maka suarakanlah kebenaran itu, tegakkan keadilan itu. Dan itu kewajiban kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Uh, kita masih dalam nuansa kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.